Halo teman-teman semua, siswa kelas 10. Kita berjumpa lagi dalam bahasan kimia untuk bab berikutnya, yaitu kita belajar tentang struktur atom. Apa itu atom? Teman-teman tentunya pernah mendengar ya, ada istilah atom. Coba kita cek, apakah sudah seberapa mengenal teman-teman terhadap istilah atom? Nah, apakah atom yang dimaksud itu ini? Siapa yang tahu ini apa? Ini bom atom ya. Atau ini jangan-jangan nih, kesukaan kalian. Oh, kalau ini kacang atom. Nah, atom yang akan kita bahas pada kesempatan ini tentunya tidak spesifik membicarakan kacang atom atau bom atom ya. Tapi apa itu sebetulnya atom? Mari kita lihat. Atom itu ini adalah materi dasar dari setiap penyusun suatu senyawa ya. Nah, partikel dasar penyusun atom sendiri itu ada 3, teman-teman. Ada bagian dalam nih, yang ditandakan merah, bertanda positif, itu namanya proton. Ya. Kemudian ada lagi yang di dalam, masih di dalam, tapi ini putih, itu namanya neutron. Ya. Ini kalau yang proton itu muatannya positif, yang neutron ini tidak bermuatan. Nah, di luar yang di tengah itu atau di luar inti ini ada yang bersifat negatif. Ini namanya adalah elektron. Dia muatannya negatif. Jadi partikel dasar penyusun atom itu ada proton, ada neutron, ada elektron. Ya. Nah, coba kita lihat tayangan video berikut, teman-teman. Nah, ini di dalamnya itu tadi ada proton yang bermuatan positif, kemudian yang mengitarinya adalah elektron, ya, yang bermuatan negatif, seperti itu. Oke, kita simak lagi video berikutnya, mungkin ini lebih jelas, ya. Ini di bagian tengah tadi ada proton, ada neutron, namanya nukleus atau inti, ya. Oke, yang biru proton, yang merah neutron, kemudian ini yang bergerak nih di luar ini, ya. Yang terus berputar mengelilingi inti itu namanya adalah elektron ya teman-teman. Jadi inilah yang atom yang akan kita bahas pada materi kimia kelas 10 ini ya. Elektron ini terus bergerak mengelilingi inti. Sudah cukup jelas ya. Baik, sekarang kita bahas satu persatu dari karakteristik partikel dasar penyusun atom itu. Ya, yang pertama ada elektron. Ya. Baik, elektron itu apa itu elektron? Elektron tadi partikel yang bermuatan negatif pertama kali ditemukan oleh J.J. Thomson melalui eksperimennya dengan tabung sinar katoda. Ya, sifat-sifat sinar katoda itu merupakan partikel kecil yang tidak dapat dilihat, memiliki sifat cahaya dan sifat materi, merambat tegak lurus dari permukaan katoda menuju anoda, tidak tergantung pada jenis gas dan jenis elektroda, bermuatan negatif. Nah, ini intinya teman-teman ya. Jadi sinar katoda itu merupakan muatannya negatif, sehingga sinar katoda tersebut merupakan elektron. Nah, ini contoh rangkaian percobaannya yang dilakukan oleh J.J. Thomson ya. Kemudian elektron ini juga diperkuat oleh penemuan Robert Andrew Millikan ya, di mana dia membuat percobaan melalui penyemprotan tetes minyak ya, dengan cara rangkaian kegiatan seperti ini ya. Percobaannya dia teteskan ini semprotan minyak ke sini gitu kan, melalui sinar X, kemudian menembus anoda dan juga katoda. Akhirnya didapati kesimpulan bahwa muatan elektron itu adalah -1. Makanya lambang elektron teman-teman seperti ini nih, E. Ini ada -1, atasnya 0, gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa elektron muatannya -1. Baik, partikel dasar penyusun atom yang lain selain elektron yaitu proton, ya, disingkat P, lambangnya 1, 1. Ya, proton ditemukan oleh Eugen Goldstein pada tahun 1886 melalui percobaannya, ya. Sifat-sifat sinar anoda
ya adalah bermuatan positif karena dapat dibelokkan medan magnet menuju listrik, medan listrik menuju kutub negatif. Jadi kalau tadi elektron itu muatannya negatif, nah sekarang kalau proton itu muatannya positif, ya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi percobaan lainnya mengenai penemuan proton itu yang dilakukan oleh Ernest Rutherford. Dia melakukan penembakan lempeng emas tipis dengan sinar alfa. Ya, pada percobaan tersebut, sebagian besar sinar alfa diteruskan atau menembus lempeng emas, sebagian kecil dibelokkan dan sebagian kecil lagi dipantulkan. Nah, akhirnya Rutherford berkesimpulan adanya sebagian kecil sinar alfa yang dipantulkan menunjukkan adanya inti atom yang bermuatan positif. Jadi ini sinar alfa yang dia muatannya positif, kemudian ditembakkan melalui lempeng tipis, ya, pelat timbal, ya. Kemudian nanti yang dikenai adalah ini lempeng emas. Nah, ternyata ketika ditembakkan sebagian sinar itu ada yang dikembalikan, ya. Artinya apa namanya? Dipantulkan. Jika demikian, berarti ada sesuatu yang bermuatan positif di sini. Karena sinar alfa-nya itu muatan positif, ketemu positif. Jadi dia saling dipantulkan, ya. Jadi sama seperti magnet gitu. Kalau kutub positif dengan kutub utara dengan kutub utara, dia akan saling tolak menolak seperti itu. Nah, ini adalah partikel proton. Partikel dasar yang lain, ya, yang ketiga yaitu adalah neutron. Ini lambangnya N, di sini 0. Artinya apa? Neutron itu dia tidak bermuatan, ya. Ini ditemukan oleh James Chadwick yang membuktikan bahwa partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi bersifat netral atau tidak bermuatan yang disebut neutron. Nah, kalau kita buat resumenya seperti ini, teman-teman. Partikel dasar penyusun atom itu, elektron ditemukan oleh Thomson, masanya 0, ya, muatannya -1, lambangnya seperti ini, E -1, 0. Kemudian proton oleh Goldstein, ya, masanya 1 SMA, ya. SMA itu satuan untuk massa atom, ya. Nanti kita akan bahas. Muatannya +1, lambangnya seperti ini, proton, dan neutron ditemukan oleh James Chadwick, ya. Lambangnya N, muatannya 0 atau dia netral, ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam atom itu kita harus mengenal beberapa istilah, ya. Yang pertama ada nomor atom, kemudian ada nomor massa, ada isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan nomor atom? Nomor atom atau lambangnya itu Z menunjukkan jumlah proton, ya. Jadi sekali lagi nomor atom atau Z menunjukkan jumlah proton. Ingat tadi proton itu adalah sesuatu yang bermuatan positif, ya. Nah, ini ada aturan-aturannya. Pada atom netral, jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron, gitu. Karena proton muatannya positif, elektron muatannya negatif, kalau jumlahnya sama bertemu, maka dia saling menetralkan. Kalau pada ion, tergantung ionnya, ion positif atau negatif, ya. Kalau misalnya dia positif, berarti jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektron, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, selain nomor atom tadi, selain nomor atom, ada lagi yang disebut nomor massa, lambangnya itu A, ya. Nomor massa itu apa? Itu adalah jumlah antara proton dan jumlah neutron. Jadi kalau dia dijumlahkan antara proton dan neutron, hasilnya menunjukkan massa, ya. Nomor massa itu mirip-mirip seperti berat molekul, ya, seperti itu. Nah, ini yang di kiri ini adalah contoh-contoh dari atom, ya. Ada atom kalsium, natrium, ya, Fe itu besi, ya, Cr kromium, kemudian tembaga, Cu, Mg magnesium, dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari khusus nih sifat-sifat atom ini dalam tabel periodik unsur, ya. Nah, baik, sekarang kita langsung aplikasikan contoh tadi, lambang-lambang itu. Nomor atom itu ditunjukkan oleh A tadi, Z, ya, nomor atom. Kemudian kalau Z adalah nomor A itu nomor massa. Jadi Z nomor atom, A nomor massa. Ini lambangnya seperti ini. Kita langsung contoh. Misalnya kita punya atom F,
ya. F itu floor, gas. Atasnya 19, di bawahnya 9. Ini menunjukkan bahwa yang 9 ini adalah jumlah proton. Iya kan? Jumlah protonnya 9. Kemudian, karena dia netral ini, F itu tidak ada muatan positif atau negatif, maka jumlah protonnya 9, jumlah elektronnya pun 9. Ditunjukkan oleh angka yang di sini, ya, oleh Z itu, karena dia netral. Kemudian, kalau angka 19 apa? Nomor massa, betul ya. Jadi 19-nya nomor massa. Kalau nomor massanya sudah ada, nomor atomnya sudah ada, kita bisa menghitung neutron. Berapa neutronnya? Nomor massa dikurangi nomor atom. Neutronnya berarti 19 dikurangi 9. Hasilnya 10 ya. Jadi bisa kita simpulkan dari atom F ini, nomor atomnya 9. Berarti jumlah protonnya juga 9. Jumlah elektronnya 9. Begitu kan? Kemudian nomor massanya 19. Dan jumlah neutronnya 19 kurang 9 yaitu 10. Bisa ya? Ini gampang. Nah, kemudian kita juga mengenal dalam atom itu ada istilah isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Coba sepintas teman-teman amati apa perbedaan di antara keempat istilah ini, ya. Ada isotop, ada isoton, ada isobar, ada isoelektron. Baik. Sekarang kita lihat isotop. Contoh unsur atau atomnya adalah N. Ya. Ini yang sama apanya? Nomor atom. 7 di sini 7, sini 7, di sini 7, ya. Nah, kalau suatu atau beberapa atom memiliki nomor atom yang sama nih, sama-sama 7 gitu, dia disebutnya isotop, ya. Jadi kalau nomor atomnya sama tapi nomor masanya beda, itu disebut isotop. Kalau isoton apa, teman-teman? Iya, betul. Atom-atom yang mempunyai jumlah neutron yang sama. Kita contohkan misalnya di sini K, ya. K itu nomor masanya 19. Nomor atomnya 39, nomor masanya 39, nomor atomnya 19. Neutronnya berapa? 39 dikurangi 19, hasilnya 20. Ingat, K neutronnya 20. Nah, sekarang Ca, kalsium, berapa neutronnya? 40 dikurangi 20. Hasilnya berapa? 20 juga. Berarti dua atom yang memiliki jumlah neutron yang sama itu disebut isoton, ya. Nah, yang ketiga yaitu isobar. Atom yang mempunyai nomor massa yang sama. Ini kebalikan dari isotop, ya. Kalau isotop itu adalah nomor atomnya sama, kalau isobar nomor massanya yang sama. Lihat teman-teman, ini antara C dengan N. Yang sama apanya? Atasnya, nomor massanya, ya kan? Maka dia disebut dengan isobar. Ada lagi isoelektron, artinya dua atom yang mempunyai jumlah elektron yang sama. Contoh, Na+. Jumlah elektronnya berapa? Nah, ini mungkin sedikit Bapak kenalkan nih. Jadi, kalau ada atom yang berlambang plus, ini artinya berarti dia melepaskan satu elektron. Ini artinya +1 sebetulnya. Cuma angka satunya tidak ditulis. Jadi, natrium yang awalnya punya elektron 11, ya ini 11, dia melepaskan satu elektron. Jadi, tinggal berapa? Tinggal 10, gitu ya. Nah, ingat, berarti natrium elektronnya 10. Nah, kemudian F, elektronnya berapa? Tadinya 9, ya kan? Karena dia bertanda minus, minus itu artinya berarti -1, dia menangkap sebanyak berapa? 1 elektron. Yang tadinya 9, berubah jadi 10, karena dia menangkap 1. Karena ini jumlah elektronnya 10, dan ini pun elektronnya 10, maka dia memiliki kesamaan jumlah elektron. Disebutnya isoelektron. Iso ya, teman-teman ya. Jadi, jangan sampai tertukar antara isotop, isobar, isoton, isoelektron. Agar kita bisa, agar kita iso, ya, maka harus diulang-ulang, ya. Kalau tidak diulang-ulang, nanti ora iso, ya, seperti itu.
Oke, baik, mungkin ini untuk bahasan sementara kita tentang partikel dasar penyusun atom, termasuk kita dikenalkan dengan lambang atom dari mulai nomor atom dan nomor massa, seperti itu ya. Nanti kita akan bahas berikutnya pada bagian part kedua, yaitu tentang massa atom relatif. Demikian untuk materi tentang atom part 1 ini. Terima kasih. Nah, teman-teman, apa itu massa atom relatif atau disingkatnya AR ya pada suatu atom? Massa atom relatif itu adalah perbandingan massa suatu atom terhadap massa atom C12. Jadi, nanti angka yang didapat, misalnya ada AR 16, itu bukan berarti 16 kilogram atau 16 gram ya massanya, tapi itu hanya perbandingan dari massa atom tersebut terhadap massa atom C12. Apa rumusannya? Massa atom relatif atau AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi dengan 1/12 dikali massa satu atom C12. Ya, ini merupakan formulasi atau rumusan untuk menghitung AR. Jadi sekali lagi AR adalah ARX sama dengan massa rata-rata atom X dibagi 1/12 dikali massa atom C12. Sebagai contoh misalnya, oksigen di alam terdiri dari 3 isotop dengan kelimpahan sebagai berikut. Nah, isotop itu kan atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama. Ini misalnya ini 8, ini 8, ini 8. Ini 3 oksigen ini berisotop nih, saling hubungannya adalah isotop. Ternyata di alam yang oksigen dengan nomor massa 16 dan nomor atom 8, dia kelimpahannya 99,76%. Ini banyak ya. Sementara kalau yang 17 dengan 8 itu hanya 0,04%. Dan yang 8 ini hanya 0,20%. Pertanyaannya adalah, hitunglah massa atom relatif dari unsur oksigen. Nah, ini mudah. Kita tinggal AR ya, karena ini adalah 3 atom oksigen tapi punya massa yang berbeda, rumusnya adalah AR sama dengan persentasenya dikali massanya gitu. Contoh misalnya 99,76 dikali dengan 16. Ini kali dengan 16 ya. Ditambah persentasenya 0,04 dikali 17. Ini massanya. Ditambah 0,20%, 0,20 dikali massanya 18 dibagi 100. Sehingga didapat sama dengan 16,0044. Sehingga kalau dibulatkan angkanya, AR dari atom oksigen itu adalah 16. Nah, AR inilah yang kemudian nanti digunakan oleh para ahli atau kita ya untuk menghitung massa atom relatif massa suatu senyawa itu, bahwa AR oksigen yang dipakai adalah 16 ya, bukan yang 17, bukan yang 18. Kenapa? Karena dari hasil perhitungan rata-rata ini ya. Demikian cara menghitung massa atom relatif. Terima kasih.